weeks. And now I was ready. It took me 4 years to save up 30 grand. Easy to carry, easy money. In other words, I was in business. Tes. Halo bradku. Di seantero jagat Nusantara, balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Oke Brad, sebuah film yang menceritakan seorang pemuda tampan kayak saya yang bisa beli apapun karena kemampuannya sebagai hacker. Wah, menarik nih. Oke lah, kita langsung aja yuk. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Yuk sama-sama yuk. Gaskeun. Mantap. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Kisah dimulai dengan memperlihatkan keluarga imigran dari Ukraina yang memutuskan tinggal di Kanada karena masalah ekonomi. Anak dari keluarga tersebut bernama Alex merasakan pengalaman yang gak pernah dia lupakan karena masalah ekonomi itu membuat kedua orang tuanya sering bertengkar dan keadaan pun semakin memburuk. Mom and Dad started arguing a lot more. Pada akhirnya ibu Alex mendapatkan pekerjaan di bank, sedangkan ayah Alex masih konsisten menganggur meskipun telah banyak memasukkan lamaran. Tapi dikarenakan gaji yang didapat ibu Alex gak besar, sedangkan kebutuhan membeludak, keluarga Alex menjadi punya banyak hutang. Everything my mom earned went to pay off the mortgage. So we basically lived on welfare. Kesehariannya di rumah, Alex selalu menemani ibunya bekerja karena di sekitaran sana gak ada anak yang seusianya. Karena hal itu, Alex menjadi suka main komputer dan merasa punya banyak teman karena bisa berinteraksi dengan orang lain lewat internet. Gak terasa Alex kini telah tumbuh besar dan sangat terinspirasi oleh jagoan teknologi seperti Steve Jobs dan Bill Gates hingga dia pun memutuskan belajar coding atau pemrograman. I learned early on that I needed to save up money for school myself. Sites, easy access to information, and infinite possibilities. Singkat cerita, Alex akhirnya mendapatkan dolar pertama dari internet yang tentu membuatnya sangat senang dan semua uang itu disimpan untuk biaya kuliah nanti. Meskipun uang yang didapat gak besar, tapi Alex berkata bahwa sesuatu yang besar dimulai dari hal kecil. Nah, betul sekali. Over and over again. It was boring, but it was easy money. Dan inilah hacker. Kini Alex telah tumbuh dewasa dan kemampuan codingnya pun semakin handal. Tapi di suatu hari Alex melihat kedua orang tuanya yang terus bertengkar karena sang ayah masih menganggur dan hanya ibunya yang bekerja. Gak suka dengan suasana itu, Alex memutuskan pergi ke coffee shop untuk mendinginkan kepala. Just a coffee, please. Di sana Alex mendengar berita telah terjadi peretasan rekening bank hingga semua uang nasabah hilang. Itu dilakukan oleh organisasi kriminal digital yang dipimpin oleh seorang hacker jago bernama Z. Gak hanya itu aja, Z juga telah banyak melakukan kejahatan di berbagai negara dan kini dinyatakan sebagai penjahat internasional yang paling dicari. We will fight back. We will bring them down. Pada keesokan hari, Alex melihat sang ibu menangis karena baru aja mendapatkan surat pemberhentian kerja alias PHK. Ibu Alex sangat sedih karena gak akan mendapatkan lagi penghasilan sedangkan masih punya hutang dan jika gak dibayar maka rumah akan disita. Gak ingin melihat sang ibu terus menangis, Alex memberikan uang tabungan kuliah untuk membayar hutang itu.
Tentu Alex menjadi sangat benci pada bank yang mem-PHK sang ibu dengan seenaknya karena Alex harus merelakan tabungan selama bertahun-tahun untuk membayar hutang keluarga. Kemudian Alex mencari di internet cara mendapatkan uang dengan cepat hingga teringat dengan organisasi kriminal di dark web. Alex pun segera mendaftar, tapi untuk bisa diterima, Alex harus melakukan sesuatu yang ilegal yang salah satunya carding, yaitu mencuri atau menggunakan limit kartu kredit orang lain. Simple, but I needed a victim, and I had an idea. Beberapa hari kemudian, Alex membuat website e-commerce agar bisa menjebak teman sekolahnya yang merupakan anak orang kaya dan sangat menyebalkan. Tanpa halangan berarti dan terkesan sangat easy, Alex berhasil mendapatkan nomor kartu kredit anak itu dan langsung mengirimkannya ke dark web. Pada akhirnya, Alex resmi bergabung menjadi anggota atau member di sana dan mendapatkan pangkat soldier. Yes. Keesokan harinya, Alex mendapatkan tugas untuk memberikan laptop dari transaksi black market dan menyerahkannya pada pembeli. Alex terus menjalankan tugas hingga dalam waktu yang singkat berhasil mendapatkan banyak uang, bahkan bisa membeli laptop sendiri dan memenuhi semua kebutuhannya. Easy to carry, easy money. In other words, I was in business. Kemudian Alex meretas sistem sebuah e-commerce demi mendapatkan nomor kartu kredit para pengguna dan dia akan melakukan carding. Secara mengejutkan, hanya dalam waktu seminggu aja, Alex berhasil mendapatkan banyak uang yang jika dirupiahkan mencapai miliaran rupiah. Wah, gila sih. Weeks. And now I was ready. It took me 4 years to save up 30 grand. Singkat cerita, Alex akhirnya bisa melunasi semua hutang keluarga dan memutuskan merantau ke kota untuk kuliah. Dia juga berjanji pada kedua orang tuanya akan mengirim uang setiap bulan. Sebelum pergi, Alex menitip pesan agar sang ibu dan sang ayah saling menjaga dan jangan pernah bertengkar lagi karena masalah ekonomi. It was pretty cool to move to Toronto. Everything was bigger. Setibanya di kota, Alex langsung menyewa sebuah apartemen mewah dengan fasilitas lengkap dan lokasinya gak jauh dari kampus. Tapi Alex mendapat informasi karena pembayarannya terlambat, akhirnya perkuliahan pun akan dimulai pada 4 bulan yang akan datang. Untuk mengisi waktu yang kosong dan menambah pundi-pundi uang, Alex kembali melakukan carding. Tapi karena sekarang jabatan di dark web udah tinggi, hanya dengan 1 kali klik, Alex bisa mendapatkan kartu kredit dan identitas palsu. Akhirnya 3 hari kemudian, Alex pergi mengambil pesanannya, yaitu jam tangan Rolex, dan akan dijual kembali agar bisa mendapatkan uang. For your information ya Brad, jadi karena carding itu kan pakai limit kartu kredit orang lain buat beli barang, jadi si hacker harus jual dulu barang yang dia beli pakai kartu kredit orang lain biar bisa dapat uang cash gitu. Nah, gitu Brad. Oke? Lanjut, kemudian Alex pergi ke toko jual beli jam tangan karena kalau dia jual online bisa aja aksinya bakal ketahuan. Setibanya di sana, Alex akan menjual jam tangan itu seharga $10.000 atau sekitar 160 juta rupiah. Tapi seketika membuat pelayan di sana tertawa. Si pelayan itu malah berkata bahwa dia juga menjual jam tangan yang sama tapi harganya hanya $200 atau sekitar 3.200.000 rupiah. Tanpa berlama-lama, Alex segera pergi dari sana karena salah memilih toko. Alex kembali menawarkan jam tangan ke toko lain, tapi sama sekali gak ada yang mau membeli karena curiga itu merupakan hasil curian. Tanpa disadari, seseorang bernama Shai melihat gerak-gerik Alex dan langsung menanyakan berapa harga jual dari jam itu. Ternyata saya akan membantu Alex untuk menjual jam tangan tersebut, tapi meminta bagian 30% jika berhasil dia jual. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Alex mengiyakan tawaran dari Shai. Gak lama Shai masuk ke toko yang sama dengan sangat meyakinkan seperti yang udah akrab dengan pemilik toko. Tiba-tiba Shai menunjuk ke arah Alex dan dengan cepat Alex langsung bersembunyi takut terlihat pemilik toko. Secara mengejutkan, Shai dan pemilik toko itu udah gak ada, membuat Alex khawatir dan merasa telah ditipu. Are you dick? That's rude.
Kemudian Shay muncul dari belakang lalu memberikan sekantong uang hasil penjualan jam tangan tadi. Melihat hal itu, Alex gak habis pikir bagaimana Shay bisa meyakinkan pemilik toko agar mau membeli. Shay berkata akan memberitahu bagaimana caranya, tapi dengan syarat Alex juga harus memberitahu bagaimana cara mendapatkan jam tangan itu. Okay. Singkat cerita, Alex dan Shay akhirnya menjadi partner di mana keduanya bisa saling melengkapi. Alex melakukan carding lalu memberi barang dan Shay menjual barang-barang tersebut untuk mendapatkan uang. Dalam waktu sekejap mereka berhasil mengumpulkan pundi-pundi uang yang sangat banyak dan bertransaksi dengan banyak orang. Shay berpesan jangan sampai melupakan pembeli lama karena selalu membeli apapun yang dijual, dan dalam bisnis tersebut tentu kepercayaan menjadi komoditas utama yang harus mereka jaga. I sent some money to my parents and saved the rest. In just a couple months, we made about 60 grand. 4 bulan kemudian akhirnya Alex pergi ke kampus menjalani kuliah pertamanya, dan sebelum memulai belajar Alex membeli kopi agar bisa fokus. Tanpa disengaja Alex melihat sebuah berita di mana Z membuat video pernyataan akan segera menyerang bank-bank di seluruh dunia karena sistem yang ada telah membuat banyak masyarakat terlilit hutang dan sengsara. Seketika Alex menyadari bahwa perkuliahan gak cocok untuknya hingga memutuskan untuk keluar dan berencana akan membalaskan dendam kepada bank yang dulu mem-PHK sang ibu. So, I called up Sai and asked him for help with another job. I told him I wanted to try something bigger. Pada malam hari, Alex memberitahu rencananya pada Shay sambil menunjukkan daftar para bankir yang korup. Alex membutuhkan kemampuan Shay agar bisa mendapatkan data kartu kredit para bankir korup demi bisa menghukum mereka. Cause. Nobody knew that I was doing it, and that was the... Like I said, these bankers were all corrupt. Beberapa saat kemudian Alex diajak Shay pergi ke sebuah klub milik temannya untuk mengambil kartu kredit milik bankir korup. Di sana Alex terkejut melihat kartu kredit Black Card, yaitu kartu yang memiliki limit yang sangat banyak dan bisa aja unlimited. Kemudian Shay berencana pergi ke bank untuk mengambil uang dengan kartu tersebut. Tapi Alex gak setuju karena sangat berbahaya jika sampai ketahuan. Shay meyakinkan uang yang diambil itu hanya sekitar $30.000 atau sekitar 500 juta rupiah dan tentu gak berarti apa-apa untuk pemiliknya. Shay berjanji hanya mengambil 1 kali dan jangan pernah lagi menggunakan kartu kredit tersebut. Akhirnya Alex dan Shay pergi ke bank untuk beraksi, tapi demi memastikan kartu tersebut belum diblokir, Alex pun segera mengecek dengan sangat detail. Setelah diketahui bahwa kartu tersebut masih aktif, tanpa pikir panjang, Alex langsung memasuki bank. Gak lama kemudian Alex kembali meminta Shay agar segera tancap gas dan sontak membuat Shay sangat panik. Tapi ternyata Alex hanya bercanda dan meminta Shay tenang karena Alex berhasil mendapatkan uang. Wow! Dari sana mereka pun pergi ke klub untuk bersenang-senang sambil menikmati uang yang telah mereka dapatkan. Duh, kok gampang banget ya? Pada keesokan hari, Alex mendapat informasi bahwa bank yang dulu mem-PHK ibunya ada dalam daftar serangan Z karena memiliki sistem keamanan yang sangat usang. Alex pun kembali meminta bantuan pada Shay agar mengantarnya ke bank tersebut untuk membalaskan dendam dengan cara merusak sistem bank. I'll go into the bank and pretend to be a new client. Gak lama mereka telah berada di depan bank di mana Alex akan berpura-pura menjadi nasabah baru dan dengan cepat menuju meja customer service. Dengan membuat si CS tersipu malu dan terkesan, Alex terus memuji si CS tersebut seperti yang diperintahkan oleh Shay. Kemudian Alex menjatuhkan beberapa alat tulis dan langsung beraksi dengan memasukkan flash disk berisi virus ke dalam CPU CS tersebut. Kemudian secara tiba-tiba komputer CS menjadi error dan dengan cepat Alex segera pergi dari sana sebelum aksinya ketahuan. Excuse me, can you come with us? What's wrong?
Tapi tiba-tiba Satpam Bank menangkap Alex karena curiga dengan apa yang telah dia lakukan. Setelah itu Alex ditemui kepala keamanan sistem bank bernama Curtis dan memuji virus komputer buatan Alex. Curtis menanyakan dari mana Alex bisa mendapatkan virus tersebut, tapi Alex sama sekali gak mau menjawab hingga Curtis akan melaporkan Alex dengan tuduhan percobaan pembobolan bank dan Alex diancam gak akan bisa memegang komputer lagi seumur hidupnya. Hey, sir, can I ask your name? Akhirnya Alex menawarkan kesepakatan karena Alex beralibi melakukan itu karena tahu sistem bank tersebut udah sangat jadul. Alex akan mengupgrade software server bank itu secara gratis, tapi dengan syarat Curtis jangan sampai melaporkannya ke polisi dan dianggap masalah tersebut sebagai uji coba sistem. Way to go. That's it? That's all you said? Yeah, thought you'd be happy. We're good. Tapi beberapa hari kemudian kabar pembobolan sistem bank yang dilakukan Alex bocor ke forum dark web dan Alex gak menyangka bahwa Z sangat menyukai aksinya. Alex sangat senang karena aksi yang dilakukannya berhasil mendapatkan perhatian dari Z. Hingga 1 minggu kemudian Alex mendapat kabar bahwa seorang hacker bernama Kira mengajaknya bertemu karena sangat mengagumi Alex. Tentu Alex yang sangat jarang bersosialisasi merasa sangat gugup saat menemui Kira. No, you need to get laid. I mean, come on. Gak lama akhirnya Alex bertemu dengan Neneng Kira yang ternyata sangat-sangat cantik, mencenet, juga amburahoy. Terlihat dengan jelas Alex gak bisa menghilangkan rasa gugupnya, bahkan Alex bisa-bisanya memberitahu Kira nama lengkap, tempat tinggal, bahkan tanggal lahirnya. Kira bahkan menyebut Alex sangat idiot karena gak habis pikir seorang hacker malah memberitahu hal yang sangat privasi. Kemudian Alex dihubungi oleh Sai agar menanyakan apakah Kira mau bergabung karena dari informasi di forum dark web, ternyata Kira lebih jago dalam carding dibanding Alex. Sebelum pergi, Alex mengajak Kira untuk bergabung dan tanpa pikir panjang, Neneng Kira langsung menerima ajakan tersebut. Wah, makin seru dong. If you wanted to work together. Akhirnya Kira resmi bergabung ke dalam tim dan sontak membuat Alex dan Shai sangat terpukau karena ternyata Kira punya banyak kartu kredit kosong dan alat yang bisa merekam data kartu kredit orang lain. Selain itu Kira juga mengajari tentang Bitcoin agar bisa menjadi investasi untuk masa depan. We went from online carding to real carding. Kira basically upgraded us. She managed to find targets with much... Mereka pun kini menjadi tim yang sangat luar biasa, beraksi setiap hari hingga berhasil membeli banyak barang mewah mulai dari jam tangan, berlian, bahkan sebuah mobil Ferrari limited edition. Tapi semua barang yang dibeli lewat carding itu akan dijual kembali karena hasilnya akan dibagi 3 dan diinvestasikan. Tapi pada suatu hari, Shai merasa curiga pada Kira karena bisa dengan mudah mendapatkan pembeli, bahkan saat bertransaksi sama sekali gak pernah ditawar oleh si pembeli. Kira berkata bahwa mendapatkan semua pembeli itu dari pamannya. Sontak Shai ingin bertemu dengan paman Kira, tapi Kira gak mau karena pamannya sama sekali gak ada urusan dengan mereka. I don't mind at all. Hingga di malam hari, Kira mengajak Alex pindah ke Hong Kong karena itu merupakan tempat berkumpul para hacker, sementara Shai akan tetap beraksi di sini. Tapi Alex berkata gak bisa pergi apalagi tanpa Shai karena dia merupakan sahabat yang menemani dari awal. We'll think about it. Beberapa waktu kemudian mereka bertiga pergi bertransaksi, tapi Kira sama sekali gak mau memberitahu siapa pembeli dan hal itu membuat Shai sangat-sangat marah. Setibanya di sana, Kira langsung menemui pembeli, sementara Shai mengingatkan Alex agar berhati-hati karena bisa jadi pembeli itu adalah polisi. Tapi Alex sama sekali gak berpikir ke sana dan percaya pada Kira. Everything looks good. We'd be happy to make a deal. Saat transaksi membutuhkan tanda tangan Alex, tiba-tiba Shai malah mengancam akan membatalkan transaksi jika si pembeli itu gak mau diajak kontrak jangka panjang. Tentu Kira sangat kesal dengan Shai karena telah merusak kesepakatan yang telah mereka buat dengan pembeli. Shai dan Kira pun terlibat cekcok hingga Alex mencoba melerai mereka, tapi tiba-tiba
Kira sangat kesal karena bisa-bisanya Syai membuat kekacauan dan akibat hal itu mereka gagal mendapatkan uang dan akhirnya kembali ke apartemen. Tapi saat mereka saling minta maaf karena kejadian tadi, secara tiba-tiba polisi datang dan menggeledah mobil mereka. Melihat hal itu, Syai berkata sebaiknya segera pindah karena situasi mulai gak aman. Kemudian mereka pun berunding dan akhirnya memutuskan pergi ke Hong Kong. Singkat cerita, mereka pun tiba di Hong Kong dan menginap di hotel mewah. Ya, hitung-hitung staycation atau liburan lah, apalagi ada Neneng Kira, ya kan? Aduh! Selain itu, mereka juga membeli mobil keluaran terbaru dan apartemen agar bisa beraksi dengan lebih aman. They would. Thank you. Hari demi hari mereka terus melakukan carding hingga bisa membeli barang-barang paling mahal yang ada di Hong Kong. Alex sampai berkata setiap detik hidupnya seperti dilahirkan hanya untuk menghasilkan uang, meskipun beberapa kali aksi mereka ketahuan karena kartu kredit yang digunakan udah terblokir. Hingga di suatu malam karena merasa sangat bosan dengan rutinitas menghasilkan uang yang sama seperti di Kanada, Alex berencana merusak sistem bank agar mendapatkan lagi perhatian dari Z, bahkan kalau bisa ingin bertemu. Tapi karena gak mengerti bahkan gak senang dengan hacking, Syai menyarankan sebaiknya pergi ke klub untuk bersenang-senang, apalagi hari ini merupakan hari ulang tahunnya. Gak lama mereka pun pergi ke klub dan membiarkan Syai bersenang-senang, tapi karena mabuk membuat Syai jadi rese dan malah menggoda pacar orang lain hingga mendapatkan pukulan. Alex berusaha melerai Syai dan karena terjadi keributan mereka pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk ditahan. Syai langsung minta maaf karena telah berbuat onar hingga Alex harus ikut di penjara karena ulahnya. Tapi gak lama Alex dan Syai dibebaskan dan urusannya dianggap selesai karena ternyata mereka telah dibantu oleh Paman Kira. Waduh, siapakah Paman Kira ini ya? Di keesokan hari, Alex kembali membahas rencana untuk merusak sistem bank. Lalu Kira menyarankan lebih baik membobol ATM. Aduh, hampir aja salah ngomong. Tiba-tiba Syai datang sambil membawa sekantong uang dan sontak Alex menanyakan bagaimana cara Syai mendapatkannya. Syai berkata baru aja menggunakan kartu kredit Black Card milik bankir korup yang mereka gunakan tempo lalu dan semua ini dilakukan sebagai permintaan maaf. Tentu Alex langsung memarahi Syai karena hal itu sangat berbahaya dan lokasi mereka bisa terlacak. You can't just go out and use it without a guy. Do not know they can find us. Merasa sangat kesal karena Alex memarahinya, Syai memutuskan untuk pergi karena setelah kenal dengan Kira, dia merasa Alex telah banyak berubah. Syai gak menyangka keinginannya pergi ke Hong Kong untuk bersenang-senang malah membuatnya bertengkar dengan Alex. Beberapa hari kemudian, Alex dan Kira bersama para hacker lain dari forum di dark web beraksi membobol setiap ATM yang ada di Hong Kong dan gak lupa meninggalkan kartu pengenal bahwa semua itu dilakukan oleh organisasi kejahatan dark web. Dalam waktu yang singkat, kabar pembobolan ATM itu tersebar luas dan uang yang mereka curi sebanyak 2,3 juta dolar Hong Kong atau sekitar, banyaklah kalau dirupiahin mah. Alex dan Kira segera merayakan keberhasilan mereka yang telah menggemparkan Hong Kong. Tapi Kira sama sekali terlihat gak senang dan berkata ingin keluar dari tim, bahkan untuk beberapa waktu akan menghilang. Mendengar hal itu, Alex gak habis pikir karena Kira akan merelakan kesenangan dan kemewahan yang telah mereka dapatkan. You wanna leave all this behind and go live a boring old life, huh? Kemudian Alex bercerita bahwa dulu orang tuanya hampir kehilangan segalanya karena di-PHK oleh bank dan punya hutang yang besar. Alex bersumpah gak akan berhenti menjadi hacker sebelum bisa menghukum orang-orang jahat dan serakah yang telah menciptakan sistem bank. Mendengar hal itu, Neneng Kira merasa kagum dan memasang wajah galak hingga mereka pun langsung sensor.
Ahiu! Saat mereka lagi bertempur ria, tiba-tiba ada notifikasi dari Z yang menaikkan status Alex dan Kira menjadi underboss. Tentu aja Alex sangat senang dan itu bisa jadi kesempatan untuk bertemu langsung dengan Z. But the man behind the dark web mask was very different to what I'd imagined. Zed noticed this and arranged a meeting off the island of Hong Kong. Akhirnya pada keesokan hari, Alex dan Kira pergi ke tempat pertemuan dan karena seorang penjahat internasional, Z punya pengawal yang cukup banyak. Akhirnya Alex dan Kira untuk pertama kali bertemu dengan Z, tapi ternyata pemimpin hacker itu sama sekali gak seperti yang mereka bayangkan. Dengan kursi roda dan alat bantu oksigen ditambah wajahnya yang seperti terbakar, Z menanyakan apa tujuan Alex ingin bertemu dengannya. Alex menjelaskan bahwa dia punya rencana besar untuk menghasilkan banyak uang dan perlu bantuan Z karena akan melibatkan banyak hacker. What made you think that you would even get my attention? Tentu permintaan itu gak bisa Alex dapatkan dengan mudah karena selain udah gak peduli dengan uang, Z tentu punya banyak orang yang jauh lebih jago dibanding Alex. Tapi Alex gak menyerah meyakinkan Z dan memintanya melihat sampai akhir apa yang dia lakukan. Mendengar hal itu, Z sangat gak senang karena Alex terkesan gak menghormatinya. Padahal jika bukan karena Z, Alex gak akan bisa seperti saat ini. Pada akhirnya Z akan membantu Alex, tapi jika rencana itu sampai gagal, maka Alex beserta semua teman bahkan keluarganya akan dihabisi. Kemudian Alex dan Kira kembali ke apartemen dan meskipun mendapat dukungan dari Z, mereka sangat khawatir jika sampai gagal. Sebelum tancap gas, Alex melihat daftar panggilan tak terjawab dari Shay hingga Alex langsung menghubunginya. Dalam telepon itu, Shay minta maaf atas apa yang telah terjadi dan ingin kembali menjadi tim bersama mereka. Wait for you till you get back. So, Gak lama Shay telah berada di sebuah hotel karena akan bertemu dengan Alex dan Kira. Kemudian tiba-tiba dia mendengar orang datang dan menduga itu adalah Alex dan Kira. Tapi tiba-tiba setibanya di hotel, Alex langsung mencari Shay. Tapi setelah dicari ke beberapa ruangan, Shay sama sekali gak dia temukan. Saat mengecek kamar mandi, Alex sangat terkejut karena Shay telah tewas dan wajahnya penuh dengan darah. Alex pun mencoba menghubungi polisi agar mencari tahu siapa yang telah menghabisi Shay. Tapi Kira melarang karena itu percuma dan mengajak Alex pergi dari Hong Kong karena kemungkinan mereka juga diincar. Diketahui ternyata Shay dibunuh oleh anak buah bankir korup pemilik kartu kredit Black Card. Oh, begitu. There's a team waiting for you. Beberapa waktu kemudian, Alex dan Kira kini berada di Amerika untuk bersembunyi. Z meminta mereka tetap melanjutkan rencana, yaitu menghancurkan harga saham Bank Federal. Meskipun Alex baru aja kehilangan sahabatnya, Kira pun berencana mengajak Alex pergi ke sebuah tempat yang aman setelah selesai melakukan aksi tersebut. Hingga di keesokan hari, Alex, Kira beserta tim yang dikirim Z telah bersiap untuk melancarkan serangan menghancurkan harga saham Bank Federal. Tapi baru aja aksi dimulai, tiba-tiba Kira ingin pergi dari sana karena sebelumnya Kira emang ingin keluar dari aksi itu. Kira menduga akan ada sesuatu yang buruk karena sepertinya Z punya rencana lain. You don't need me here. You can do this yourself. Okay, fine. I want you here. Tapi Alex terus membujuk Kira dan berkata gak bisa melakukan semua ini sendirian hingga akhirnya Kira kembali melanjutkan aksi. Secara mengejutkan, anak buah Z menembak pimpinan Bank Federal dan tanpa berlama-lama Alex beserta yang lain pun segera beraksi. Kabar penembakan kepala Bank Federal tersebar ke seluruh penjuru dunia, tapi belum terkonfirmasi apakah telah tewas atau bisa selamat. Dalam sekejap harga saham Bank Federal anjlok karena orang-orang langsung menjual saham mereka. Atas kejadian itu, Z berhasil mendapatkan keuntungan sebanyak 2,8 miliar dolar atau sekitar 453 triliun rupiah. Wow!
Di tempat lain ternyata pimpinan Bank Federal dalam keadaan sehat walafiat dan saat ini lagi pergi berburu bersama rekan kerjanya. Ternyata orang yang dibunuh oleh anak buah Z tadi bukan pimpinan Bank Federal yang asli dan semua itu dilakukan agar para pemilik saham menjualnya secara serentak hingga menyebabkan harga saham Bank Federal anjlok. Pada akhirnya Alex dan Kira memutuskan pergi dari Amerika karena situasi akan memburuk. Tapi baru aja akan gaspol, mereka dihampiri oleh orang misterius dan tiba-tiba... Time's up. We're just gonna sit here. Is that what's happening? 1 jam kemudian Alex sadar dari pingsan dan udah dalam keadaan kepala ditutup. Alex terus menanyakan di mana Kira berada karena khawatir dengan kondisinya. Tapi orang-orang itu sama sekali gak mau bicara dan Alex malah diberi obat bius. Saat kembali tersadar, Alex sangat terkejut melihat dokumen miliknya berantakan dan laptopnya hancur. Tanpa berlama-lama, Alex segera pergi menuju bandara karena akan ke tempat aman yang sebelumnya Kira sebutkan. Alex mencoba menelepon Kira dan Z, tapi nomor mereka sama sekali gak aktif. Alex menjadi bertanya-tanya siapa sebenarnya orang-orang yang telah menculiknya dan memisahkannya dengan Kira. Pada keesokan hari, Alex tiba di tempat aman yang Kira sebutkan, yaitu di Bangkok, Thailand, dan sangat berharap bisa bertemu dengan Kira. Alex merasa sangat sedih dan kesepian karena udah gak punya siapa-siapa lagi, karena pulang menemui orang tuanya bukan pilihan yang terbaik. Moment, I remembered my parents. Seminggu kemudian Alex mencoba menghubungi orang tuanya dan akan mengatakan bahwa beberapa hari lagi akan pulang menemui mereka, tapi telepon itu sama sekali gak diangkat karena orang tuanya lagi gak ada di rumah. Kemudian Alex pergi ke sebuah tempat berharap bisa bertemu dengan Kira, tapi setelah lama menunggu, neneng Kira sama sekali gak datang hingga membuat Alex sangat putus asa. Dari sana Alex pergi ke sebuah warnet mencari informasi apa yang sebenarnya telah terjadi. Alex mencoba membuka forum dark web, tapi ternyata situs itu telah di-banned dan gak bisa diakses. Alex pun menemukan berita bahwa saham Bank Federal kembali membaik, sedangkan Z beserta antek-anteknya kini telah ditahan oleh FBI dan dituntut dengan banyak tuduhan penipuan. Selain itu, Kira yang juga telah ditangkap akhirnya ditembak mati karena mencoba kabur. Waduh. Di waktu yang sama, penjaga warnet mengecek kartu kredit yang diberikan Alex dan dia mengetahui bahwa kartu itu milik orang lain. Dengan cepat penjaga warnet itu menghubungi polisi agar bisa segera menangkap Alex karena dia menggunakan kartu kredit milik orang lain. Akhirnya para polisi pun datang, kemudian memeriksa paspor Alex dan setelah mendengarkan penjelasan dari penjaga warnet, akhirnya Alex dibawa ke kantor polisi. Alex pun dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan pencurian, kemudian kedua kaki tangannya diikat rantai. Saat itu Alex hanya bisa diam dan berharap bahwa Kira masih hidup. Beberapa hari kemudian, Alex meminta pada polisi agar diberi waktu 5 menit demi mencari tahu kebenaran tentang kematian Kira dan mengabari orang tuanya. Alex yang sebelumnya sangat tampan kayak saya, kini sangat-sangat kucel. Alex benar-benar merasakan kesepian karena dia kehilangan semua yang dia miliki, mulai dari uang, Shy, forum dark web, Z, Kira, dan juga orang tuanya. I decided to stop living in the past and just decided to live. Singkat cerita, Alex menyadari apa yang dilakukannya selama ini telah membuat banyak orang mengalami kerugian. Bahkan saat ini, Alex bertanggung jawab atas tewasnya orang-orang yang dia cintai. Pada akhirnya, Alex kembali bersemangat dan gak mau menyesali semua yang telah terjadi. Meskipun masih dalam penjara, Alex terlihat membaik karena mengurus diri, berolahraga, dan membaca buku. 2 tahun kemudian Alex akhirnya bebas dari penjara, tapi Alex sama sekali gak menyangka polisi menahan dan membebaskannya dengan nama palsu. Tapi semua itu gak terlalu Alex pikirkan karena yang terpenting sekarang dia bisa kembali menghirup udara bebas.
Saat keluar dari kantor polisi, secara mengejutkan Kira datang dan sontak Alex sangat campur aduk karena orang yang dia cintai ternyata masih hidup. Wow! Alex langsung menanyakan bagaimana Kira bisa tahu keberadaannya dan kenapa Kira masih hidup. Akhirnya Kira bercerita bahwa orang yang sering dia sebut sebagai paman ternyata merupakan anggota FBI yang gak lain dan gak bukan adalah Curtis. Oh, begitu. Plot twist sekali. So, if you'd like to get out of here early... Ternyata saat dulu sebelum kenal dengan Alex, Kira sempat ditahan oleh polisi karena ketahuan meretas dan melakukan carding. Tapi Kira akan dibebaskan oleh Curtis dengan syarat ikut bekerja sama dalam menangkap Z. Singkat cerita, Curtis akhirnya bertemu dengan Alex karena insiden pembobolan bank hingga Curtis menugaskan Kira agar mendekati dan bergabung dengan Alex. You're gonna help him make money, and we're gonna organize everything. Curtis yang sering Kira sebut sebagai paman telah mengatur agar Alex terus melakukan carding hingga pergi ke Hong Kong karena situasi Kanada mulai gak aman. Kejadian pembeli gak jadi bertransaksi karena tiba-tiba Shay membatalkan kesepakatan hingga pembobolan ATM. Ternyata semua itu merupakan tugas dari Curtis. All we'll need is a paper trail that shows that he financed the operation. Setelah semua tugas berhasil dilakukan, Curtis hanya butuh bukti bahwa Z membiayai semua operasi saat menghancurkan harga saham Bank Federal. Sebelum kejadian penghancuran harga saham, Kira menghubungi Curtis dan memohon jangan sampai menahan Alex. Dan karena itulah Kira sempat meminta agar keluar dari aksi tersebut. Couldn't risk it in case they were watching, so I had to wait till today. Kira menjelaskan bahwa kematiannya dipalsukan demi mendapat identitas baru dan memulai hidup baru bersama Alex. Aduh, sebenarnya Kira udah dari setahun yang lalu tahu di mana Alex, tapi karena polisi masih mengawasi, akhirnya Kira memutuskan menunggu Alex hingga keluar dari penjara. Setelah mendengar semua itu, Alex menjadi sangat kagum dan semakin mencintai Kira. Akhirnya kini Alex dan Kira kembali ke Kanada dan memutuskan tinggal bersama menjalani sebuah kehidupan yang jauh lebih baik. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke lah Brad, karena saya diminta bergabung ke dalam tim Alex dan Kira, maka langsung aja ya. Oke Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.